Assalamualaikum sahabat lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Boleh dikata good people tentunya merasa bosan dengan kasus yang mengapa belum juga terungkap. Bahkan pihak kepolisian sudah gembar-gembor mengantongi nama pelaku atau tersangka. Namun tetaplah sahabat lovers mengikuti perkembangan dikarenakan semakin menarik dan akan kita kawal kasus ini bersama sampai selesai. Yosef Subang hari ini diperiksa Polda Jawa Barat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Apakah jadi yang terakhir? Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terbaru 2021 soal pemeriksaan saksi dikabarkan Yosef Hidayat atau bisa dikenal dengan Yosef Subang hari ini Kamis 25 November 2021 akan diperiksa di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Pemeriksaan terhadap Yosef Subang ini adalah hari yang terakhir menjelang 100 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kepastian pemeriksaan Yosef di Subang Kamis 25 November 2021 hari ini diungkapkan langsung oleh penasihat hukum Yosef, Rohman Hidayat. Iya, Kamis Pak Yosef akan diperiksa di Mapolda Jabar. Kalau undangannya sih jam 10, ungkap Rohman Hidayat saat dikonfirmasi oleh wartawan. 100 hari sejak meninggalnya korban kasus pembunuhan Subang menjadi hari-hari krusial untuk penentuan tersangka pembunuhan ibu dan anak. Berbagai kemungkinan pun bisa terjadi pada pemeriksaan di Mapolda Jabar ini. Setelah pemeriksaan selesai, apakah Yosef bisa pulang lagi karena memang statusnya masih tersangka? Atau Yosef Subang ini tidak bisa pulang lagi karena naik jadi tersangka sehingga harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya? Karena hampir seluruh narasumber yang berkomentar menyebut bahwa memang 100 hari ini sejak terjadi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah waktu yang krusial untuk penetapan tersangka. Seperti ahli forensik Dr. Sumi Hasri Purwanti yang telah menyebutkan beberapa wawancaranya bahwa memang calon tersangka sudah dikantongi. Karena kewenangan penyidik, maka penyidik tak akan mengumumkan siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pembunuhan sadis di Subang ini. Sumi Hasri pun menyebut memang pelakunya tidak hanya satu orang, tapi bisa 2, 3, dan seterusnya. Dikarenakan pembunuhan itu sangat rapi dan direncanakan dengan matang. Namun meski begitu, Sumi Hasri menyebut tidak ada tindakan kejahatan yang sempurna. Pasti ada saja jejak yang ditinggalkan. Begitu juga dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, telah ditemukan di jejaknya secara ilmiah sudah didapatkan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ardi Acaniago sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini telah diambil alih oleh Polda Jabar. Pengambilan alih dari Polres Subang tersebut dilakukan sejak Senin 15 November 2021 atau sejak tugas hari pertama Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ardi Acaniago mengatakan, sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini dikantongi Polda Jabar, sudah ada 3 orang saksi dimintai keterangan di Mapolda Jabar. Jadi pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Polres Subang karena kasus pembunuhan Subang sudah diambil alih oleh Polda Jabar. Namun Ardi hanya menjelaskan 3 orang saja dan hingga saat ini sudah ada 55 orang saksi yang dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini. Semua hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi itu, kata dia, akan dipelajari oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi. Jadi kita menunggu saja, ungkap Polres Ardi Acaniago.
Kenapa wartawan di Sumedang RDA Caniago menyatakan mengambil alih kasus pembunuhan Subang oleh Polda untuk lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan, sehingga alat bukti yang didapat serta petunjuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut dapat dikaitkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Selain itu, penanganan perkara ini juga dimaksud agar lebih objektif dan efisien sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.